selamat malam pemirsa. Senang sekali Lia Gisti bisa kembali hadir menjumpai kalian semua, tentunya di On The Screen. Dan selama 30 menit ke depan, Lia akan menemani kalian semua dengan memberikan informasi seputar dunia perfilman. Dan kira-kira hari ini masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya pemirsa. Dan tentunya rasa semangat dari para pemuda anak-anak bangsa ini masih sangat-sangat terasa. Dan ngomongin tentang semangat nih, sama seperti dengan narasumber kita hari ini, masih muda tapi semangatnya luar biasa dalam membuat produksi sebuah film. Dan kira-kira ada filmnya seperti apa dan siapa sih narasumbernya? Langsung aja yuk kita bahas, ini dia On The Screen. Saat ini sudah ada narasumber yang, cowok-cowok semua ya di sini ya, duduk dengan manis, satu tipe warna baju hitam. Ya, ini ada teman-teman dari UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kita sapa dulu ya. Ini di sebelah Lia nih sudah ada Mas siapa namanya? Saya Muhammad Arde Billy Kak. Ardi, Mas Ardi Arda. ya? Arda. Mas Billy. Ada Mas Arda, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Katanya? Alhamdulillah saya juga baik juga. Wah, ada yang nanyain kabar saya loh. Tumben banget nih kayaknya ya. Biar sama-sama berkabar. Berkabar. Oke, sudah ada Mas Arda. Ini Mas Arda ini sebagai sutradara ya? Sutradara. Gimana kabarnya hari ini Mas? Baik ya? Baik. Lagi sibuk apa nih? Sibuk nyuting wedding enggak? Nyuting wedding. Oh, ini pekerjaan sampingan ternyata bisa ya. Oke, sudah ada Mas. Karena kuliahnya lagi libur. Oh, ini lagi libur. Iya. Semesteran ya berarti iya, ya? Semester berapa nih? Semester 5. Semester 5. Jurusan apa sih? Komunikasi. Oke, sama dong kita berarti ya. Komunikasi, asik. Sudah ada Mas Arda di sebelahnya. Ada adik kecil. Halo Aska. Halo, aduh ini kayaknya kamu ngantuk ya? Aduh maaf ya, harusnya tidur ya jam segini ya. Aska gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat ya? Lagi libur sekolah kamu, apa gimana? Berangkat. Oh berangkat ya? Oke, ini sudah ada Aska sebagai pemainnya, artis utamanya ya berarti ya Mas Arda ya? Iya. Oke, sudah ada Aska. Di sampingnya ada satu lagi, ada siapa ini Mas? Halo, aku Faik. Ada Mas Faik. Sebagai Direct of Photography. DOP. Ya. Sebagai DOP. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik sih. Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa? Sekarang sama. Wedding juga. Satu vendor sama. Satu vendor juga. Aduh. Jadi sebutin ya ini nggak ada endorse. Nggak ada endorse sama. Oke. Lagi sibuk ya masih di dunia perfilman. Perkameraanan sama. Oke. Ngonten banget. Hari ini kita akan bahas film kalian nih. Ini dari Nafi ya, bener ya? Iya, dari UKM UKM Nafi ya. UIN Gus Dur Pekalongan. Judul filmnya apa nih? Ngomong-ngomong. Pekalongan Jarini. Iya. Tapi ini kan katanya mau diikutin lomba lagi. Jadi kita tayangin trailernya aja ya, boleh ya? Iya, spill dikit nggak apa-apa lah. Spill dikit nanti kita nonton kesini bareng-bareng ya, teman-teman ya. Oke. Daripada penasaran, langsung aja kita nonton trailernya bareng-bareng ya pemirsa. Ini dia Pekalongan Jarini. Lah kowe metu maneh Pak Ring ndi? Kalongan kuwi ya sih, kota sing apik sih. Delok ping, batike kuwi wis terkenal ning ndi ora. Ayo, maneh cici. Nyatane jek akeh pengusaha batik sing buang limbahe umbrus sak penake dhewe. Jarene kota Pekalongan ki sing apik batike. Tapi sing aji weruh kaline ireng mergo batik. Gile. Kowe ndepit, jadi referensi deling Kalongan. Tapi sing aji weruh laute akeh sambahe. Malah sampahnya udah dibunuh. Ini Pekalongan yang harus tetap bangga apapun keadaannya.
bersama aku dengan Lia Gisti dan juga teman-teman dari UKM Nafi. Kita ngeteh dulu yuk teman-teman yuk, soalnya nih malam-malam jadinya cuacanya dingin ya. Air-air itu emang cuacanya agak dingin pemirsa. Dingin banget Kak. Dingin banget, benar. Wow, sudah seger lagi ya. Aska seger. udah semangat lagi ya. Semangat. Iya. Semangat ya. Semangat banget. Semangat banget nih Aska. Nih kakak pengen tahu dong Aska. Nih kamu jadi pemain. Yang ngajakin siapa? Kak Sabila. Asabila. Mana Kak Asabila mana? Ada di sini nggak? Ada. Ada. Kok nggak mau naik sih Aska? Coba tanyain dong kenapa nggak mau naik tuh Kak Sabila. Oh malu. Malu ya kamu ya. Gimana kemarin syutingnya? Seru nggak? Seru banget. Susah nggak Aska? Harus naik ke ini nih, ke atas sampah. Susah. Kenapa susahnya? Kenapa? Bau ya? Di jalannya. Di jalannya. Naiknya susah juga ya? Iya. Digendong. Sampai Aska digendong. Oh digendong, siapa yang gendong Aska? Ya. Pak sutradaranya? Bukan. Ada timnya. Ada timnya sendiri. Oh ada timnya khusus sendiri. gendong Aska. Berarti. Oh sudah ada bodyguardnya berarti ya. Oke. Kita bahas tentang filmnya dulu ya teman-teman ya. Ini kan kalian katanya memang awalnya ikut lomba PAF. Iya. Pak. Itu lomba apa sih mungkin Pak di OP? PAF sendiri itu ada lomba dari daerah Kota Pekalongan. Oke. Itu Pekalongan Art Festival yang digelar di Citayu ya. Oke. Itu kapan itu lombanya? Sekitar bulan kemarin kalau nggak salah. Itu dari Juli 2023. Juni, tapi Juli. penganugerahannya itu 16 Juli. Oke. Tapi ini udah pengumuman berarti ya? Udah. Gimana hasilnya guys? Alhamdulillah Nah, yang dapat piala di sini semua. Ada Yang mana ini? Sebagai Ini apa dua nih? nih, ada dua. Sebagai apa nih? Best Director, sutradara terbaik sama aktor terbaik. Widih, keren. Ini udah ada penonton. Tepuk tangannya mana nih? 50. Bercanda ya. Oke, selamat ya. Iya, Mas ya dan terima juga kasih, Aska Kak. ya. Sudah, akhirnya ikut lomba, akhirnya ada yang menang ya. Ini awal idenya filmnya. Ini temanya dari lomba kah atau dari kalian sendiri nih? Itu tema kita diberitahu buat lomba kan itu dikasih ketua umum aku ngasih tahu aku ini ada lomba PAF gitu, terus dikasih temanya itu merawat rindu Kak. Merawat rindu, terus ada juga di temanya itu keadaan di Kota Pekalongan. Nah aku sama teman-teman itu ngambilnya yang keadaan di Kota Pekalongan. Keadaan yang di Kota Pekalongan. Terus awal ide ceritanya nih, tiba-tiba ada anak kecil harus nulis puisi. Kok spoiler? Nggak boleh sebenarnya. Ya, karena si sutradaranya suka itu. Sutradaranya suka itu. Ya, suka menulis puisi. Oke, idenya memang dari sutradaranya sendiri ya. Sebenarnya karena aku suka bikin film yang kontras, maksudnya sama keadaannya. Aku pengen nyampein bahwa yang dilihat itu ya sebenarnya ada sesuatu di balik suatu hal itu yang harus dilihat. Makanya aku ngangkat cerita ini. Itu hampir lama itu aku mutusin buat nyari ide cerita sama produser, terus sama penulis naskahnya juga. Aku ngobrol panjang, akhirnya ketemu yaitu Pekalongan Jare nih. Kenapa milih pemainnya tuh anak kecil sih, Mas? Karena awalnya bukan anak kecil Kak nulisnya. Okay. Awalnya bukan anak kecil. Aku nulis di cerita awalnya itu malah seorang wartawan. Tapi akhirnya aku pas itu ada perbandingan, kenapa nggak anak kecil aja ya. Terus aku coba diskusikan sama teman-teman dan akhirnya anak kecil aja, karena menurut aku pesannya itu akan lebih dapat jika yang nyampein seorang anak kecil, karena anak kecil itu masih punya sifat polosnya. Benar. Anak kecil aja bisa tahu loh gitu. Ya. Akhirnya milihlah Aska. Aska. Ini proses pemilihan si Aska juga katanya lumayan panjang ya. Panjang. Banyak dramanya. Banyak dramanya dari sekian banyak yang ikut seleksi itu semuanya nggak keterima, nggak masuk kriteria. Terus sampai di H-1 kita produksi, barulah ketemu si Aska. Ini yang dicari itu yang seperti apa sih sebenarnya? Kriteria dari Pak Sutnya sendiri. Untuk karakter utamanya kan aku pengen dia seorang yang kritis ya, yang kritis juga dari kehidupan ekonominya itu yang pas-pasan. Jadi aku nggak mau anaknya itu posturnya itu agak gede. Aku pengen yang standar gitu, anak kecil. Terus ada itu yang daftar
kita casting ternyata udah bagus, awalnya cocok, ya ini nggak apa-apa karena itu udah Hamin berapa udah mepet, ternyata pas di hari hanya nggak bisa. Akhirnya Hamin 1 si Sabila nelpon, ini ada anak ini dari Bojong, terus nelpon video callan, aku suruh dia baca skripnya dan oh ya nggak apa-apa, cocok, besok ketemu di set gitu. Oke, langsung cocok berarti Langsung. ya. Cocok, terus akhirnya di sana aku briefing, nanti kamu gini ya kak, gini dan alhamdulillah dia Askar anaknya pintar kak, jadi Askar langsung kamu paham keren loh. gitu. Mainnya emang suka nonton film, kartun mungkin ya, suka ya. Kalau mau diajakin syuting lagi mau nggak? Mau. Pengen jadi apa? Pengen jadi pemeran apa? Superhero? Nanti kamu aja sama kakaknya Nanti bikin film Nanti lagi. bikin film lagi, Iya. superhero. Tapi seru ya, Aska ya. Mau diajakin mau lagi? Mau beneran ya? Udah dikontrak nih langsung sama mbaknya tuh, produser. sama produsernya. Iya. Sama produser. Oke. Dan ini kenapa judulnya Pekalongan Carini? Carini itu kan bahasa Jawa ya? Iya. Pekalongan katanya. Katanya. Kenapa kok katanya? Karena ya berdasarkan cerita itu Pekalongan itu baik, tapi harus ada yang dilihat di belakangnya. Itu enggak cuman dari perkataan orang-orang aja, tapi kita harus juga melihat ke dalamnya juga, ke belakangnya juga faktanya seperti apa. Ya? Sebenarnya nggak cuma Pekalongan sih yang aku pesan sampai di film ini tuh, nggak cuma Pekalongan Kak. Tapi karena ini lombanya di Pekalongan dan setnya di Pekalongan, maka aku ngambil Pekalongan. Tapi untuk secara pesan universalnya itu nggak berlaku cuma di Pekalongan, karena setiap daerah pasti yang disampaikan ke luar itu pasti yang baiknya. Yang baiknya, betul. Makanya maksudnya di sini buat kita semua sadar diri bahwa yang di belakang layarnya itu juga harus diperhatikan dan diperbaiki. Oke, yang penting tuh yang di belakang layarnya ya, iya. jangan yang bagus-bagusnya Yang aja. bagus. Oke deh, kita lanjut ngeteh-ngeteh dulu ya, Iya. teman-teman ya, kita istirahat dulu. So, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bersama dengan aku Lia Gisti dan juga teman-teman dari UKM Navi Film ya. Tapi sudah ganti pemain hari ini, sudah ganti pemeran. Sudah ada siapa ini? Kenalin, aku Jessica. Ini Jessica ini sebagai produsernya. Sudah ada Jessica sebagai produser, di sampingnya Aku Sabila sebagai talent koor. ada talent koornya juga, ada Sabila ini yang milih Aska ya tadi ya. Oke, sudah ada dua cewek cantik. Terakhir ada yang paling ganteng ya, duduk di sini ya. Ada siapa ini? Saya Arbi sebagai editor. Nah, ini yang paling pusing biasanya ya. Iya. Bikin film produksi pusing nih kayaknya. Iya. Tapi sebelum kita bahas yang pusing-pusing. Iya, betul. Iya, betul. Kita akan bahas tentang, mungkin bisa diceritain dong proses produksinya dulu nih. Awalnya persiapannya seperti apa? Apa dulu mungkin ibu produser boleh? Untuk persiapan sendiri itu kita terhitung 3 minggu Kak. Itu dari praproduksi, dari developer sampai ke distribusi filmnya itu total 3 minggu. Oke. Itu awalnya kan kita nyari ide cerita, terus lanjut ke persiapan kayak tempat, talent dan lain-lain sebagainya. Terus kita lanjut ke produksi dan distribusi film yang diikutkan lomba PAF. Total berarti berapa lama itu produksi? Total itu kita 2 hari untuk produksinya. Untuk produksinya 2 hari. Iya. Persiapannya sekitar 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Editingnya nih berapa hari? 1 minggu. Enggak, bukan 1 minggu sih, lebih tepatnya 4 hari. 4 hari. Iya. Total berarti nggak ada 1 bulan lah ya. Iya, Cepet loh ya betul. berarti. Wow, oke, keren. Dan akhirnya diikutkan lomba dan menanglah tadi ya, Iya, pemain dan 2. juga sutradara. 2 Oke. nominasi tadi. Kalau dari kalian sendiri, kasih nilai untuk filmnya berapa dong? Mungkin dari Jessica dulu. Jadi aku 9/10. 9/10. Terus selanjutnya
sama sih 9/10. Iya. Editor terakhir nih berapa? Yang ini sendiri 9,5/10. Biar ada bedanya. Bedanya 5. Bedanya 0,5. Oke. Ini lokasi syutingnya di mana sih kalian? Kita itu lokasi syuting sebenarnya ada banyak, Kak. Oke. Yang pertama itu kita ada di jembatan loh. Di jembatan, terus ada juga di 2 rumah. Yang pertama itu di daerah Tirto, sama juga ya di daerah Tirto. Terus juga ada di pantai. Itu pantai itu di Pantai Selamaran. Ya, terus sama satu lagi itu di pembuangan sampah itu juga dekat Selamaran juga. Ikonik juga ya. Sampah. Iya. Itu gimana kalian ikut naik ke atas sampahnya berarti? Untuk kalau aku mantau di bawah sih, Kak. Mantau di bawahnya. Yang ke atas itu beberapa kru doang. Soalnya kan dari pihak TPA-nya juga nyuruhnya cuma beberapa kru doang gitu. Jadinya kita beberapa nunggu di bawah memantau. Oke. Berarti kalau dari total produksinya kan lumayan lama ya. Iya. Mungkin bisa di-spill dong budgetnya nih. Berapa nih? Untuk Kru budget produser. sendiri Produser yang tahu. kita kolektif dari kru sih, Kak. Oke. Kita total kru ada sekitar 48. 48. Ini mana kok nggak dibawa ke sini semua ini? Iya. Kalau dibawa sini semua nanti pengajian jadi. Lama banget. Ya juga ya. Iya. Ada 48. Iya, 48. Terus kita ngerancang RAB dan koordinasi sama setiap departemennya, terus akhirnya ketemu tuh kita iuran segini gitu. Untuk 48 orang itu gitu. Berarti lumayan banyak ya. Iya. Pengeluarannya untuk makan. Ada Terutama butuh- makan. Iya sih benar sih, nanti lemes ya. Iya. Tapi untuk kebutuhan properti juga ada. Ada. Oke. Jadi ya sudah dari kalian sendiri ya. Keren banget loh ini anak-anak muda ya, bisa mengumpulkan dana, bikin produksi film sendiri. Oke deh. Kalau dari talent koordinator nih, Sabila nih. Ini kamu berarti tugasnya nyari talent. Kayaknya susah ya kalau cari talent ya. Iya, kadang dicari dari internal dari Navinya juga gitu. Nah, karena ini peran utamanya anak kecil, kan nggak mungkin ya kalau diambil dari Navi. Betul. Terus akhirnya kita juga udah kayak buat pengumuman gitu, kayak yang punya adik atau apa gitu bisa untuk ikut casting gitu. Nah, kita juga udah ngadain casting, terus ternyata yang di casting itu kurang sutradaranya kurang memuaskan gitu. Terus pas udah mepet H-1 bener-bener nanti malam tuh udah checking akhir, besoknya udah produksi, sorenya kita ada anak kecil terus di casting, ya udahlah ini aja. Tapi ternyata anaknya tuh pas hari H nggak bisa, soalnya ada acara di sekolahan gitu. Terus akhirnya ya udah tetap kayak nyari malam banget sebelum checking akhir. Aku keinget aku punya teman, terus dia punya adik kan. Terus ya udah aku kontak aja. Tetanggaan ya. Terus aku langsung datengin aja. Awalnya dia nggak mau. Si Aska yang nggak mau. Iya, Askanya nggak mau, dibilangin sama kakaknya nggak mau. Terus akhirnya ya udahlah terabas aja ke rumahnya gitu, ngomong langsung. Terus ya udah akhirnya dibujukin mau, terus diajarin dialog dikit-dikit, terus sambil kontekan sama sutradaranya, ya udah dia aja nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya besoknya Aska langsung datang ke lokasi syuting, terus di briefing sama sutradaranya juga. Kenapa yang dadakan tuh langsung gitu ya? Itu kayak mukjizat. Betul. Emang jalannya mungkin dia dapat penghargaan juga ya. Oke. Itu dari talent koor kayaknya udah pusing. Terakhir yang paling pusing banget nih, editor ya. Jangan ketawa-ketawa, tahu nih kayaknya pusing nih. Ini editor nih kan emang nuansa dari trailernya aja udah kelihatan ya, agak warm gitu, hangat gitu. Itu memang konsepnya seperti itu. Dari awal aku berbincang dengan sutradaranya juga. Aku pengen ngangkat warna warm karena memang suasana kota Pekalongan yang panas juga. Aku dukung dengan warna yang warm juga. Itu tujuannya juga biar feel Pekalongannya dapat. Terus juga aku dapat referensi dari beberapa film pendek juga yang angkat memang suasana kedaerahan, memang dia mencondongkan menyesuaikan dengan daerahnya. Karena di daerah Pekalongan ini memang cukup hangat ya akhir-akhir ini ya. Memang panas sih. Iya, selain itu juga memang biar suasananya itu lebih dapat juga sih. Kalau aku sendiri kayak gitu. Tapi susah nggak sih untuk
bisa selaras gitu antara jalan cerita dan juga gambar visualnya? Gambar visual sama jalan cerita itu alhamdulillah kalau aku sendiri memang cukup mudah Kak. Memang udah terbiasa memang ya, udah terbiasa ya. Jadinya itu udah banyak pengalaman juga sama Pak Sudnya ini, sering diajak bikin film juga kan, karena kita di satu wadah yang sama. Akhirnya aku bisa terbiasa dengan mengedit film yang memang durasinya memang sampai banyak banget kayak gitu. Berarti emang harus sering ngotak-ngatik. Iya, betul. Juga ya, iya. Sering belajar editing gitu berarti ya. Oke deh. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau ngobrol kesini meskipun sebentar. Ini kalau mau ditambah segmen bisa nggak? Oh nggak bisa. Oh nggak bisa ternyata. Yaudah deh, baik. Terima kasih untuk teman-teman Nafi sudah mau main kesini ya. Iya. Dan ini katanya kan mau diikutkan lomba lagi filmnya. Iya. Oke, semoga menang ya teman-teman ya. Oke, nanti ditunggu karya selanjutnya juga. Nanti main-main kesini lagi ya. Siap. Oke. Dan pemirsa, kayaknya sudah cukup ya 30 menit aku menemani kalian semua, dan terus saksikan On The Screen setiap hari Kamis pukul 20.30 hanya di Batik TV. Dia pamit, teman-teman dari Nafi juga pamit, dan sampai jumpa.